Di Karimun Jawa, laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Setiap hari, kapal-kapal berangkat, mencari nafkah dari laut yang sama yang telah memberi makan generasi demi generasi. Di darat, ikan-ikan segar berpindah tangan ke pengepul, pedagang, dan ke dapur-dapur rumah tangga. Namun, di antara hasil tangkapan itu, ada sejumlah jenis ikan yang menghadapi ancaman serius, termasuk ikan pari dari kelompok Rhino Race. Di Karimun Jawa, mereka dikenal dengan nama lokal pari kekeh dan pari junjunan. Mereka kini berada di ambang kepunahan secara global. Penelitian yang dilakukan oleh Elasmo Branch Project Indonesia mengungkap bahwa mereka banyak ditemukan di perairan Karimun Jawa. Temuan ini memberi harapan baru. Mungkinkah perairan ini adalah habitat penting bagi kelangsungan hidup mereka? Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah bayang-bayang kepunahan, lahirlah sebuah inisiatif yang unik dan penuh harapan. Program Nelayan Peneliti. 4 orang nelayan lokal yang dulunya memiliki sejarah menangkap pari ini, kini menjadi bagian dari upaya penelitian untuk melindunginya. Karena, siapa lagi yang lebih mengenal laut, jika bukan mereka yang hidup paling dekat dengannya? Mereka bukan sekedar nelayan, mereka adalah penjaga laut. Dan kini, mereka juga menjadi peneliti, demi masa depan spesies yang nyaris punah ini. Program ini meneliti persebaran pari kekeh dan junjunan di Karimun Jawa. Untuk melakukan itu, kita harus menemukan mereka terlebih dahulu. Selama ini, para nelayan jaring insanglah yang paling sering berhadapan langsung dengan pari-pari ini, sengaja maupun tidak sengaja. Kini, setiap kali ada pari yang tertangkap, tim EPI bersama para nelayan akan memberi penanda khusus sebelum melepaskannya kembali ke laut. Dengan harapan, jika pari itu tertangkap lagi di waktu dan tempat berbeda, kami bisa mengetahui kemana saja mereka bergerak. Beberapa nelayan menggunakan jaring yang bisa mencapai dasar perairan yang lebih dalam. Di sanalah, pari junjunan banyak ditemukan. Salah satu nelayan yang berpengalaman dalam mencari mereka adalah Pak Rozikin. Dari awal, Bapak nelayan di sini udah menangkap keke. Buat nelayan, keke itu yang diburu. Karena apa? Dia memburu harga. Karena apa? Kalau kita mendapatkan keke satu, kalau yang besar, junjunan, itu kan harganya melambang. Beda sama ikan yang kecil-kecil. Jadi andai kata kita mendapatkan satu aja udah lumayan buat nelayan. Dulu ambil keke itu dekat aja, itu udah banyak. Sering dapat, tapi sekarang jauh melesat. Karena apa? Induknya udah diambil semua. Ya kan? Tinggal yang kecil, tapi yang kecil ikut diberantas juga. Terus pertumbuhannya kan lama sih, sedangkan Pulau Karimun yang kita ketahui orang nelayan kan sekitar 10 mil jaraknya aja. Kalau setiap hari kita ambil kan tetap berkurang sih. Makanya zaman sekarang beda sama bapak dulu. Beliau adalah nelayan pertama yang bergabung dalam program Nelayan Peneliti. Program ini membawa perspektif baru, mengajaknya untuk melihat laut dan isinya dari sudut pandang yang berbeda. Karena Bapak seumur hidup, jujur aja, selama nelayan, Bapak belum pernah melepaskan keke. Tapi setelah Bapak mengenal dan berkumpul ikut bergabung, cara untuk melepaskan, nah itulah
yang membuat Bapak terkesan? Karena apa? Bapak seumur-umur belum pernah merasakan untuk ibarat kata itu apa ya? Gini loh. Melepaskan apa yang kita cari, ya kan? Dan apa yang kita buru selama jadi nelayan. Jadi seperti kita melepaskan apa yang kita kejar, tapi saat ini kita lepas. Untuk apa? Melestarikan. Tujuan kita kan itu. Nah itu loh. Karena apa? Di saat kita melepaskan pasti tanda senyum ini ada semua. Oh gini, jadi tahu gimana gitu loh. Kalau dipikir logika, kita mencari ikan tapi kita dapat ikan kalau dilepas. Nah itulah. Ibarat kata itu pengalaman. Tanpa pengalaman gini kan bisa buat anak-anak, andai kata ada gini, cocok ini ya kan gitu. Kapal ini dijalankan oleh 2 generasi. 2 dari 3 anak laki-laki Pak Rozikin ikut turun melaut bersamanya. Ilmu dan pengalaman tidak berhenti di sang bapak, tapi diturunkan kepada anak-anaknya. Kebutuhan kita itu dari kecil udah di laut, dan orang tua kita ya di laut juga. Jadi kita turun-menurun ke laut, ngikutin arah orang tua. Aku sejak ikut bapak ke laut itu umur berapa ya? Kelas 3 SD udah ikut bapak. Udah mulai ikut, terus mulai lulus itu sudah ikut, langsung ikut terjun ke laut. Awal mula saya ikut bapak ke laut karena saya disuruh membantu orang tua, karena orang tua nggak ada orang gitu buat bekerja, makanya jadi saya yang terjun ikut bekerja membantu. Yang saya pelajari dari bapak ikut ke laut banyak sekali pengalaman yang kita lakukan, ya kayak belajar ngayumin jaring lah, gitulah, belajar narik, belajar dandan mesin gitulah. Mulai dari nol sampai aku bisa seperti bapak gini, aku tahu gimana rasanya mencari uang itu gimana. Jadi kita jangan sampai terboros-boros dengan uang itulah, karena untuk mencari aja udah kayak gini. Ya, tujuan bapak sih biar dia semua tahu, anak-anak saya, untuk melestarikan laut. Karena apa? Laut tumpuan kita, bukan darat. Kalau tujuan di darat ya dia mengerjakan itu. Kalau tujuan tumpuan laut ya harus bisa mempelajari itu, mengikuti arahnya bapak gimana harus ikut. Karena apa? Laut tumpuan hidup dia. Bersama, mereka belajar dan beraksi untuk meneliti pari kekeh dan pari junjunan di perairan Karimun Jawa. Tak semua nelayan memiliki intensitas pertemuan yang sama dengan pari-pari ini. Jika Pak Rozikin menghabiskan hampir seluruh waktunya mencari ikan di laut bersama anak-anaknya, Pak Siswoyo justru membagi waktunya antara menjaring ikan dan merawat ladang lautnya, budidaya rumput laut yang ia tekuni di sela musim tangkap. Nama saya Siswoyo dari Tegal. Ke Karimun itu 2008, nanam rumput laut, nyambi, jaring pinggiran, masih jaring kenur. Terus 2009 itu mulai keluar ke tengah cari ikan yang di tengah lah, yang di selat. Menjalani 2 pekerjaan bukan hanya memberi penghasilan tambahan, tapi juga memberi ritme hidup yang berbeda. Pasang sore, ditinggal, terus pulang paginya habis subuh antara jam 5:30 lebih lah. Terus nanti pulangnya nanam rumput laut, tapi kalau musim kita mulai pancaroba bulan 4, kita mulai nanam.
Meski jarang menangkap pari kekeh dan junjunan, sesekali mereka tetap tersangkut di jaringnya. Kalau setahun sekali pasti ada junjunan, ada. Kemarin aja dapat, ini bulan ini dapat 3. Tahunya saya kan tangkap, ikannya tangkap di bawah gitu. Jadi nggak ada yang larang kan bawa. Sekarang, Pak Siswoyo bekerja sama dengan tim EPI untuk meneliti pari-pari ini. Ia memberikan dukungan melalui keahliannya dalam menggunakan jaring. Sebuah keahlian penting yang membuat penelitian ini bisa berjalan. Yang pertama ikut penelitian, rasanya ya bahagialah, kan bisa mengenal teman-teman yang nggak tahu jadi tahu kan gitu. Harapannya sih gimana ya? Ya cukup dilestarikan sih supaya banyak. Jadi kan kalau udah besar kan bisa harganya karena mahal, yang kecil kan murah. Semua ini dilakukan dengan harapan agar pari kekeh dan junjunan bisa tetap lestari. Dan nanti anak cucu mereka masih bisa menjumpainya. Dengan jaringnya yang dipasang di perairan dangkal, Pak Bejo seringkali bertemu dengan pari kekeh dalam tangkapannya. Pertama kali saya jadi nelayan tahun 1985, Mbak. Ya mengikuti jejak orang Karimun jadi nelayan gitu. Dulunya Mbak, belum ada acara gini, kalau dapat keke saya ambil. Kalau ada saya ikut acara ini, kalau ada keke saya lepas, udah. Ya sering saya lepas, kan tahu ya. Soalnya lama-kelamaan kan habis Mbak, soalnya kan keke kan agak langka gitu loh. Kalau dapat diambil terus kan habis, tidak ada anunya gitu. Diberitahu, tenang aja. No. Rasa kasihan kalau dia bilang ini kok hidup. Ya. Selain menjadi nelayan, Pak Bejo aktif sebagai pemandu wisata. Saya dari guide udah lama, Mbak. Ada 7 tahunan barangkali ya. Ya, guide kalau orang Karimun kan sampingan, Mbak. Nggak seperti terus ada wisata. Pengalaman di dua dunia ini memberinya sudut pandang unik. Bahwa laut bisa memberi manfaat bukan hanya dari hasil tangkapan, tapi juga dari keberadaannya yang lestari. Kan wisata kebanyakan kan di pantai-pantai sih, Mbak. Lah keke yang banyak aja memang di pantai-pantai. Yang banyak kan di pinggir-pinggir gigi air gitu kan sih. Itu kalau semakin banyak keke kan ada waktu wisata kalau di sini dia jalan-jalan, kemarin kan jalan-jalan di laut. Kayak lihat kan itu Mbak, kan tambah senang itu ya sih. Oh banyak ikannya di sini-sini kan gitu. Saya udah beritahu Mbak kalau ada orang-orang jalan kalau jual sini, kalau dapat keke lepas saja. Teman-teman saya bilang kalau keke kan, oh gitu Pak ya, iya. Di Karimun kan pangannya dia sih Mbak. Kalau ada alamnya bagus, kelautannya bagus kan, wisata kan banyak yang ke sini. Gitu kan jelek apa Karimun. Adanya jelek gitu kan ya. Mulai saling ya membantu, seneng. Gitu. Setiap nelayan dalam program ini membawa cerita dan latar belakang yang berbeda. Masing-masing ahli dalam membaca laut dan mengemudikan kapal. Namun, Pak Hermanto juga dikenal karena keahliannya membuat kapal. Panggilannya sih Sabar, Pak Sabar, tapi aslinya Pak Hermanto. Ya, habis lulusan SD itu terus aku ikut nelayan. Udah ikut nelayan, lah terus nyampe 4 tahun, mungkin 4 tahun aku berhenti nelayan dulu, terus pindah ke Jepara, nukang meblan, kayu, buat lemari, kursi. Terus tahun 2000,
kembali lagi ke Karimun ini terus nelayan lagi gitu. Kapal ini untuk sampingan kalau lautnya anginnya kenceng, kalau ada yang mau bikinin itu baru mau aku. Tapi seharusnya itu memang aku suka di laut. Meskipun menjadi nelayan terakhir yang bergabung dalam program, hal itu tidak mengurangi ketertarikan Pak Hermanto. Seperti nelayan lainnya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di laut. Semakin malam ini semakin kurang. Karena apa? Karena aku melaut terus itu jarang dapatnya. Ya kadang dapat, kadang ya enggak gitu. Makanya itu saya ada program ini saya kok kayak semangat mau ikut. Ada program apa itu di ikan keke itu sama junjunan itu. Biarkan memang di sini kan keke sama junjunan itu agak kurang. Jarang lah sudah. Gitulah biar berkembang lagi. Nanti kalau berkembang lagi kan enak juga sih nelayan gitu. Kalau dulu ya kalau belum ada program ini ya tak ambil, tak jual. Tapi sekarang sudah ada program gini ya kalau masih hidup tak lepas, tapi kalau sudah mati kena jaring mati ya apa boleh buat tak ambil gitu. Kemarin aku juga ke laut itu, tapi di sini dapat satu tapi tak lepasin masih hidup. Ya perkiraan 1 kilo lah tak lepasin. Kini, melalui program ini, ia mulai melihat laut dari sudut yang berbeda. Bukan hanya tempat mencari hasil, tapi juga ruang belajar. Tempat spesies seperti pari kekeh dan junjunan mungkin bisa punya harapan baru. Ya harapanku sih ya biar itu junjunan sama keke itu biar berkembang lagi. Kan sekarang ini kan jarang yang dapat sih Mbak. Udah kayak mau punah lah. Nah, kalau ada program ini kan biar berkembang lagi yang yang belum kena jaring, belum mati kan biar berkembang beranak lagi gitu loh. Sampai sekarang ini jarang dapatnya gitu. Di Laut Karimun Jawa, perubahan sedang tumbuh perlahan untuk pari kekeh dan junjunan. Tidak dalam bentuk larangan, tapi dalam bentuk rasa memiliki. Para nelayan yang dulu hanya dikenal sebagai pencari ikan, kini menjadi pengamat, penjaga, dan peneliti. Dengan tangan yang sama yang dulu menarik jaring, mereka kini ikut menandai, melepaskan untuk merawat. Program ini masih berjalan dan memang masih belum sempurna. Masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, satu hal kini lebih jelas, bahwa masa depan laut dan spesies yang nyaris punah di dalamnya tak bisa lepas dari mereka yang hidup paling dekat dengannya. Oke, siap. Siap.
Woi,